Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi grafika komputer tentang tesselasi. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ramadan Ridho Ar-Rahman dengan NIM 11, Askia dan Sofyan Rizky Afandi dengan NIM 31. Tesselasi. Dalam grafik 3 dimensi, tesselasi mengacu pada pembuatan dan manipulasi sejumlah besar segitiga untuk merender bentuk dan permukaan yang kompleks. Lebih baik dalam perangkat keras, tessellation adalah tambahan yang agak baru untuk inti OpenGL. Tidak muncul sampai 2010 dengan versi 4.0. Tahap awal tessellasi di OpenGL. Dukungan OpenGL untuk pengujian perangkat keras tersedia melalui 3 tahap pipeline. Yang pertama, tessellasi control shader. Yang kedua, tessellator. Yang ketiga, tessellasi evaluasi shader. Tessellator atau Tessellation Primitive Generator atau disingkat TPG adalah mesin yang didukung perangkat keras yang menghasilkan grid segitiga tetap. Control shader memungkinkan untuk mengkonfigurasi jenis segitiga mesh yang akan dibuat oleh tessellator. Evaluasi shader kemudian memungkinkan untuk memanipulasi grid dengan berbagai cara. Jala segitiga yang dimanipulasi kemudian menjadi sumber simpul yang diproses melalui pipa. Ingat bahwa tessellasi berada di jalur pipa antara tahap vertex dan geometri shader. Contoh aplikasi yang hanya menggunakan tessellator untuk membuat mesh segitiga dari simpul dan kemudian menampilkannya tanpa manipulasi apapun. Untuk ini diperlukan modul berikut. Pertama, aplikasi G++ atau OpenGL membuat kamera dan matriks MVP terkait. Tampilan V dan proyeksi P matriks mengarahkan kamera. Matriks model M dapat digunakan untuk memodifikasi lokasi dan orientasi grid. Kedua, pembatas vertex. Tidak melakukan apapun. Simpul akan dihasilkan di tessellator. Yang ketiga, tessellation control shader TCS menentukan grid untuk tessellator untuk membangun. Tessellation evaluation shader atau disingkat TF menerapkan matriks MVP simpul di grid. Yang kelima, shader fragment cukup mengeluarkan warna tetap untuk setiap pixel. Karena ini adalah pertama kalinya membangun program rendering GLSL dengan komponen di luar vertex dan fragment shader, jadi versi grid shader program 4 parameter yang kelebihan beban diimplementasikan. Tessellator menghasilkan mesh simpul yang didefinisikan oleh 2 parameter, tingkat dalam dan tingkat luar. Tingkat bagian dalam adalah 12 dan tingkat luar adalah 6. Tepi luar kisi dibagi menjadi 6 segmen, sedangkan garis yang mencakup bagian dalam dibagi menjadi 12 segmen. Figur 12.1 adalah sebuah tessellator menggunakan beberapa segitiga. Next. Yang kedua, tessellasi untuk permukaan Bezier. Tessellasi untuk permukaan Bezier mengubah kotak persegi panjang sederhana pada contoh program. Sebelumnya menjadi permukaan Bezier. Kisi-kisi yang diuji akan memberi banyak simpul untuk mengambil sampel permukaan, dan kita dapat meningkatkan tingkat subdivisi dalam atau luar jika kita mau lagi. Yang kita butuhkan sekarang adalah mengirim titik kontrol melalui pipa, dan kemudian menggunakan titik kontrol tersebut untuk melakukan perhitungan, mengubah kisi yang ditessellasi menjadi permukaan Bezier yang diinginkan. Dengan asumsi membangun permukaan kubik Bezier, dibutuhkan 16 titik kontrol. Dengan mengirimnya dari sisi C++ dalam VBO, atau dengan menghardcode-nya di vertex shader. Gambar 12.4 menunjukkan gambaran proses dengan control point yang berasal dari sisi C++. Next.
Ini merupakan gambar 12.4. Ya, ini adalah cara kerja tessellation control shader untuk permukaan Bezier. Cara kerja tessellation control shader mirip dengan vertex shader. TCS dieksekusi sekali per vertex yang masuk. OpenGL menyediakan variabel bawaan disebut GL vertex ID yang menyimpan penghitung di mana menunjukkan pemanggilan vertex header sedang dieksekusi. Variabel bawaan serupa yang disebut GL invocation ID ada untuk shader kontrol tessellasi. Next. Fitur kuat dari tessellasi adalah shader TCS dan juga TES, memiliki akses ke semua simbol titik kontrol secara bersamaan dalam array. Arsitektur tessellation dirancang agar pemanggilan TCS dapat berjalan secara paralel. OpenGL menyediakan beberapa variabel bawaan untuk digunakan dalam standar TCS dan TES. Berikut beberapa detail dan deskripsi lebih lanjut dari beberapa variabel bawaan yang paling berguna. Variabel bawaan tessellation control shader dapat dicontohkan di bawah ini. GLIN, yaitu array yang berisi setiap simpul titik kontrol masuk, satu elemen larik per simpul masuk. GLOUT, array untuk mengirim simpul titik kontrol keluar ke TIS, satu elemen larik per simpul keluar. GL invocation ID, penghitung ID bilangan bulat yang menunjukkan pemanggilan TCS mana yang sedang dijalankan. Lanjutannya, GLIN untuk tessellation evaluation shader, yaitu larik yang berisi setiap simpul titik kontrol masuk, satu elemen per simpul masuk. GL position, posisi output dari simpul grid terselubung mungkin dimodifikasi dalam TES. Next. Input dan output titik kontrol vertex dan atribut vertex di TCS adalah array. Sebaliknya, simpul titik kontrol input dan atribut simpul dalam TES adalah array. Tetapi simpul keluaran adalah scalar. Semua input dan output simpul ke TCS adalah titik kontrol, sedangkan di TES, GLIN menampung titik kontrol masuk. GL discord menampung titik kisi tessellasi yang masuk, dan GL position menampung simpul permukaan keluaran untuk rendering. Shader kontrol tessellasi sekarang memiliki dua tugas. Yang pertama, menentukan level tessellasi, dan kedua, meneruskan titik kontrol dari vertex shader ke shader evaluasi. Shader evaluasi kemudian dapat memodifikasi lokasi titik kisi, yaitu GL discord berdasarkan titik kontrol Bezier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Askia Nurulita. Baik, selanjutnya yaitu contoh program menunjukkan keempat shader vertex TCS, TES, dan fragment untuk menentukan patch titik kontrol, menghasilkan kisi-kisi vertex yang terselubung datar, memposisikan ulang vertex tersebut pada permukaan melengkung yang ditentukan oleh titik kontrol, dan mengecat permukaan yang dihasilkan dengan gambar tekstur. Ini juga menunjukkan bagian yang relevan dari aplikasi C++ atau OpenGL, khususnya dalam fungsi display. Dalam contoh ini, titik kontrol berasal dari vertex shader. Mereka di hardcore di sana. Daripada memasuki pipa OpenGL dari aplikasi C++ atau OpenGL. Nah, ini merupakan hasil output dari contoh tadi. Ada tekstur aplikasi dari tel tekstur. Yang ketiga itu adalah tessellasi untuk peta medan atau tinggi. Pemetaan ketinggian di shader vertex dapat menyebabkan jumlah simpul yang tidak mencukupi untuk membuat detail yang diinginkan. Sekarang terdapat cara untuk menghasilkan banyak simpul. Pada peta tekstur permukaan bulan Hastings Through dari HT12 dan menggunakannya sebagai peta ketinggian dengan menaikkan simpul tessellasi untuk menghasilkan detail permukaan bulan. Ini memiliki keuntungan dalam mencapai geometri titik yang lebih cocok dengan gambar bulan, bersama dengan detail siluet atau tepi yang ditingkatkan.
Strateginya adalah menempatkan grid terselubung di bidang XZ dan menggunakan pemetaan ketinggian untuk mengatur koordinat Y dari setiap titik grid terselubung. Koordinat vertex dan tekstur di shader evaluasi dihasilkan dengan memetakan nilai GL test chord grid tessellated ke rentang yang sesuai untuk vertex dan tekstur. Shader evaluasi juga merupakan tempat pemetaan ketinggian dilakukan dengan menambahkan sebagian kecil dari komponen warna tekstur bulan ke komponen Y dari simpul keluaran. Meskipun pada output dapat dilihat detail siluet di cakrawala jauh, tonjolan di sana tidak sesuai dengan detail sebenarnya di peta tekstur. Di peta ketinggian, putih seharusnya berarti tinggi, dan hitam seharusnya berarti rendah. Area di kanan atas khususnya menunjukkan bukit-bukit besar yang tidak ada hubungannya dengan warna terang dan gelap pada gambar. Nah, ini maksud dari penjelasan yang tadi. Gambar 12.6 menunjukkan gambar tekstur yang di sebelah kiri dan hasil akhir dari upaya pertama ini yang perlu mencapai pemetaan ketinggian yang tepat. Kemudian penyebab masalah ini adalah resolusi grid tesselasi. Jumlah maksimum simpul yang dapat dihasilkan oleh teselator bergantung pada perangkat keras, dan nilai maksimum setidaknya 64 untuk setiap tingkat tesselasi adalah semua yang diperlukan untuk memenuhi standar OpenGL. Program tadi menentukan satu grid tesselasi dengan tingkat tesselasi dalam dan luar 32. Jadi kami menghasilkan sekitar 32 kali 32 atau lebih dari 1000 simpul yang tidak cukup untuk mencerminkan detail pada gambar secara akurat, sehingga output menghasilkan bukit besar yang tanpa acak. Cara untuk meningkatkan jumlah simpul adalah dengan menggunakan instance. Teselator akan menghasilkan grid dan menggunakan instance untuk mengulanginya berkali-kali. Shader vertex dimulai dengan menentukan 4 koordinat tekstur, yaitu 0,0, kemudian 1,0, kemudian 0,1, dan 1,1. Gunakan nilai ID untuk mendistribusikan lokasi masing-masing tambalan dalam kisi yang lebih besar. Tambalan diposisikan dalam baris dan kolom. Koordinat X untuk patch yang diberikan adalah ID instan modulo 64. Dan koordinat Y adalah ID instan dibagi 64 dengan pembagian bilangan bulat. Shader kemudian menskalakan koordinat kembali hingga kisaran 0, 1. Shader kontrol tidak berubah, kecuali melewati titik dan koordinat tekstur. Shader evaluasi mengambil simpul grid tesselasi yang masuk dan memindahkannya ke dalam rentang koordinat yang ditentukan oleh patch yang masuk. Itu melakukan hal yang sama untuk koordinat tekstur. Berikut merupakan perubahan pada masing-masing komponen hasilnya, ditunjukkan pada gambar 12.7. Tinggi dan rendah sekarang lebih sesuai dengan bagian terang dan gelap dari gambar. Kemudian, setelah mencapai pemetaan ketinggian, selanjutnya adalah meningkatkannya dan menggabungkan pencahayaan. Tantangannya adalah simpul belum memiliki vektor normal yang terkait dengannya. Kemudian, hanya dengan menggunakan gambar tekstur sebagai peta ketinggian telah menghasilkan hasil yang terlalu bergerigi. Untuk peta tekstur khusus ini, kebetulan Hastings True telah menghasilkan peta ketinggian yang ditingkatkan yang dapat digunakan, HT12. Hal ini ditunjukkan pada gambar 12.8 di sebelah kiri. Untuk membuat normal, yaitu menggunakan plugin Normal Map, GIMP, atau GP16, untuk menghasilkan peta normal berdasarkan peta ketinggian Hastings True, yang ditunjukkan pada gambar 12.8 di sebelah kanan. Ini merupakan hasil permukaan bulan. Dari ini Heatmap AT12, kemudian ini Normal Map. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sofyan Rizky. Baik, selanjutnya yakni tesselasi untuk peta medan atau tinggi. Sebagian besar perubahan pada kode sekarang hanya untuk menerapkan metode standar untuk penaungan POM, yakni yang pertama aplikasi C++ atau OpenGL memuat dan mengaktifkan tekstur tambahan untuk menahan peta normal
serta menambahkan kode untuk menentukan pencahayaan dan bahan. Yang kedua, shader puncak. Kode pencahayaan yang biasa dilakukan pada vertex shader dipindahkan ke shader evaluasi tessellation. Kemudian shader control tessellation, deklarasi untuk seragam pencahayaan dan sampler untuk peta normal. Selanjutnya ini shader evaluation tessellation. Kode persiapan untuk pencahayaan PONG sekarang ditempatkan di shader evaluasi, yakni varying purpose. Nah, untuk kodenya sendiri bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ini shader fragment. Menghitung pencahayaan PONG atau blind PONG dilakukan di sini, serta kode untuk mengekstrak normal dari peta normal. Hasil pencahayaan tersebut kemudian dipadukan dengan citra tekstur dengan penjumlahan berbobot. Next. Selanjutnya hasil akhir dan pemetaan ketinggian dan normal serta pencahayaan PONG ditunjukkan pada gambar 12.9. Nah, gambar ini gambar yang di bawahnya ya. Gambar yang di bawah. Kemudian medan sekarang merespon pencahayaan. Lampu posisi telah ditempatkan di sebelah kiri. Ditempatkan sebelah kiri tengah pada gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan tengah pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan membahas terkait mengontrol tingkat detail atau LOD. Mengontrol tingkat detail, menggunakan instance untuk menghasilkan jutaan simpul secara real time akan membebani bahkan komputer modern yang dilengkapi dengan baik. Untungnya, strategi membagi medan menjadi petak-petak terpisah untuk meningkatkan jumlah simpul PC yang dihasilkan, juga memberikan mekanisme yang bagus untuk mengurangi beban itu. Dari jutaan simpul yang dihasilkan, banyak yang tidak diperlukan. Vertikal pada tambalan yang dekat dengan kamera penting, karena diharapkan dapat melihat detail pada objek terdekat. Namun, semakin jauh tambalan dari kamera, semakin kecil kemungkinan akan ada cukup piksel dalam rasterisasi untuk menjamin jumlah simpul yang dihasilkan. Mengubah jumlah vertex dalam patch berdasarkan jarak dari kamera adalah teknik yang disebut level of detail, atau LOD. Seller et al. Menjelaskan cara mengendalikan LOD dalam tessellation instance dengan memodifikasi shader control. Strateginya adalah menggunakan ukuran patch yang dirasakan untuk menentukan nilai tingkat tessellation-nya. Karena grid tessellated untuk patch pada akhirnya akan ditempatkan di dalam kotak yang ditentukan oleh 4 titik kontrol yang memasuki shader control. Dapat menggunakan lokasi titik kontrol relatif terhadap kamera untuk menentukan berapa banyak simpul yang harus dihasilkan untuk patch. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung lokasi layar dari 4 titik kontrol dengan menerapkan matriks MVP pada titik tersebut. Yang kedua, hitung panjang sisi bujur sangkar, yaitu lebar dan tinggi, yang ditentukan oleh titik kontrol, yakni dalam ruang layar. Meskipun 4 titik kontrol membentuk bujur sangkar, panjang sisi ini dapat berbeda karena matriks perspektif telah diterapkan. Yang ketiga, skala nilai panjang dengan konstanta merdu, tergantung pada presisi yang dibutuhkan untuk tingkat tessellation. Ini berdasarkan jumlah detail di peta ketinggian. Yang keempat, tambahkan 1 ke nilai panjang yang diskalakan untuk menghindari kemungkinan menentukan tingkat tessellation 0 atau yang akan mengakibatkan tidak ada simpul yang dihasilkan. Dan yang kelima, atur level tessellation ke nilai lebar dan tinggi yang dihitung. 5 langkah tersebut dilakukan untuk setiap patch-nya. Selanjutnya, dengan demikian, tingkat detail bervariasi dari tambalan ke tambalan. Semua perubahan ada di control shader dan output yang dihasilkan seperti pada gambar 12.10. Nah, gambar 12.10 ini gambar yang di samping. Untuk perhitungan LOD yang memberitahu tessellator berapa banyak simpul yang akan dihasilkan terjadi selama pemrosesan simpul ke 0 di setiap patch-nya. Menerapkan perubahan shader control ini ke versi instance tetapi tidak menyala dan mengganti peta ketinggian dengan versi Hastings Trail yang lebih halus menghasilkan peningkatan adegan dengan detail cakrawala yang lebih realistis. Dalam contoh ini juga berguna untuk mengubah penentu tata letak di shader evaluasi dari layout Quartz equal spacing CCW in ke layout Quartz fractional event spacing CCW in. Next. Dalam adegan animasi, objek tessellation bergerak melalui ruang 3D
Jika LOD digunakan, kadang-kadang mungkin untuk melihat perubahan tingkat tessellation pada permukaan objek sebagai artefak bergoyang yang disebut popping. Mengubah dari jarak yang sama ke jarak fraksional. Mengurangi efek ini dengan membuat geometri grid dari instant patch yang terdekat atau yang berdekatan lebih mirip. Bahkan jika mereka berbeda dalam tingkat detail. Memperkerjakan LOD dapat secara dramatis mengurangi beban pada sistem. Misalnya saat dianimasikan, adegan mungkin cenderung tidak terlihat tersentak-sentak atau tertinggal daripada yang bisa terjadi tanpa mendalitkan LOD. Menerapkan teknik LOD sederhana ini ke versi yang menyertakan bayangan Pong sedikit lebih rumit, karena perubahan LOD antara instant patch yang berdekatan pada gilirannya dapat menyebabkan perubahan mendadak pada vektor normal terkait, menyebabkan artefak yang muncul di pencahayaan. Seperti biasa, ada pengorbanan dan kompromi yang perlu dipertimbangkan saat membuat adegan 3D yang kompleks. Selanjutnya ini supplemental notes. Menggabungkan tessellasi dengan LOD sangat berguna dalam aplikasi real-time. Dalam aplikasi real-time virtual reality yang membutuhkan detail kompleks untuk realisme dan gerakan objek yang sering dan atau perubahan posisi kamera, seperti dalam permainan komputer. Penggunaan tessellation dan LOD untuk pembuatan medan waktu nyata juga dapat diterapkan di area lain, seperti dalam pemetaan perpindahan untuk model 3D, di mana simple tessellation ditambahkan ke permukaan model dan kemudian dipindahkan untuk menambah detail. Ini juga berguna dalam aplikasi desain berbantuan komputer. Sell et al. Menyatakan memperluas teknik LOD lebih jauh, dengan juga menghilangkan simpul di patch yang ada di belakang kamera, dengan menyetel level dalam dan luar kenal. Ini adalah contoh teknik pemusnahan, dan ini sangat berguna karena beban yang masih dapat ditempatkan pada sistem. Terima kasih, mungkin cukup sekian untuk presentasi atau pemaparan materi kami. Selanjutnya, untuk proyeknya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Ramadan Ridho. Baiklah, kita masuk ke dalam kode OpenCL yang telah kita buat. Di sini ada header file, di mana ini merupakan kelas pemanggilan yang akan kita panggil di classroom.cpp. Classroom.cpp merupakan kelas utama dalam pemanggilan beberapa kelas-kelas yang telah kita buat. Kita buat klik local Windows debugger. Update dari kelompok kami adalah menambahkan beberapa perabot kursi menggunakan teknik perulangan, di mana lebar ruang kelas ini adalah 20 meter dan panjangnya juga 20 meter. Jadi dengan menggunakan perulangan array 4 kali, maka kita bisa langsung membuat beberapa dan meja sekaligus. Dan juga update dari kelompok kami adalah penambahan rak dan dinding di sebelah kanan. Sekian di kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.